Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Oke, kali ini saya mau unboxing multitester begitu. Tapi untuk alat-alatnya sendiri dan juga kelengkapannya itu sudah saya keluarkan. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Ini yang baru tadi siang saya beli begitu, karena menggantikan yang lama, karena yang lama sudah mulai muncul tanda-tanda kerusakan. Oke, ini Crispo Digital Multimeter Compact. Compact itu ukurannya kecil ya, 600 volt atau watt. Kemudian ini width ya. Widthnya ini kemungkinan width NCV serinya 10, 20, 65, 70. Oke, kemudian feature kelengkapannya 2000 digital display dengan backlight, non contact voltage, AC. Ini tuh artinya. Oke, NCV nanti saya perlihatkan data hold. Otomatis akan mati untuk menghemat baterai. Kemudian double molded plastic housing, ini mungkin pengamannya ya maksudnya, body yang di samping. Kemudian ada 2000 mAh fuse protection. Terus protection itu sekering kalau saya memahaminya. Oke, reliable. Datanya dapat dipercaya untuk melakukan untuk testing itu ya, uji untuk tes itu ya, untuk tes dan juga mengukur, perlengkapan untuk pengukuran. Oke. Ini pengukuran untuk arus DC sampai dengan 600 volt, AC 600 volt. Current DC itu apa ini maksudnya? 10 ampere, hambatan 2 ohm dan seterusnya. Oke, ukuran segini. Oke, kosong gini saja ya. Oke, unitnya sudah saya keluarkan. Kita nanti akan mendapatkan ini unit multi testernya, kemudian jarum untuk dipakai mengukur pada resistor ataupun listrik dan seterusnya. Kemudian ada baterai ya, ada baterai include, baterainya baterai kotak. Kemudian 9 volt ya, ukurannya 9 volt. Tapi ini bukan baterai aslinya, ini untuk contoh saja. Untuk baterai yang bawaannya sudah saya pasang ke multitesternya. Kemudian ada buku petunjuk dan juga ada ini itu adalah hasil pengujian ya, seperti QC, quality control itu. Ini test report contoh. Oke, contoh ini ada tulisannya 2020 bulan 2020 12/82. Apa ini? Oke, contohnya begini. Ini ada mengukur 200 mV, inputan sekian. Terus ini pembacaan dari multitesternya itu berkisar di angka 149,1 sampai dengan 100, sampai maksimalnya 151. Kemudian di rata-rata 149,5, yang seharusnya nilainya itu 150, ini dapatkan 149,5. Jadi ada error sebesar 0,5 mV. Ini jadi kemudian dengan hasil pengukuran seperti ini hasil ujinya itu pas itu berarti untuk standar alat ini itu sudah dinyatakan sudah mencukupi untuk standar, untuk standarisasi yang ada di sini, begitulah ya. Enggak terus kemudian harus benar-benar akurat menghasilkan angka 150. Kemudian di sini pun juga sama. Di sini ini karena semakin besar 1500 mV, kemudian di sini ada errornya min 5 ya. Di sini dibaca oleh mesin 1495.
volt. Seharusnya 1500. Di sini semakin besar itu errornya menjadi semakin besar nilai yang diukur, errornya akan semakin tinggi. Tapi ini juga plus 5 itu juga masih sesuatu yang bisa ditoleransi untuk alat ini. Dan seterusnya di sini ada pengukuran AC, DC, kemudian hambatan, dan semuanya ini pas. Ini ada yang akurat juga. Ini 100% sama persis ya. Ini bukan 100% ini, tapi sama persis. Hambatannya 100, yang diberikan 100, kemudian ini munculnya juga 100, jadi sama persis. Ya, pada intinya test report ini menyatakan bahwa mesin ini itu sudah lulus pengujian dan bisa dipakai untuk tes maupun untuk mengukur suatu peralatan. Nah, kelengkapannya kurang lebih akan seperti ini: baterai, jarum, multitester, buku panduan, kemudian QC, test report atau kelayakan hasil dari tes alat tersebut. Oke, ini boxnya. Oke, ini sudah. Oke, untuk yang keris punya sendiri ini sambil untuk dokumentasi, jadi saya buka satu persatu. NCV ini oke. Ini ya, ini kita lihat dulu barangnya. Oke, barangnya seperti ini. Ini jarumnya. Oke, sebentar. Oke, di sini kalau yang hitam ini adalah seperti plastik begitu, plastik. Kalau yang ini, yang merah ini itu karet begitu. Jadi ini gabungan ya. Karet ini kalau dipegang itu dia lebih kesat begitu, lebih menempel di tangan daripada saat memegang bagian plastik yang berwarna hitam. Ini lebih nyaman. Selain itu mungkin karetnya itu tujuannya untuk melindungi terhadap benturan, tapi ya kurang juga sih. Kurang juga kalau untuk ukuran sebagai pelindung. Kalau pelindung itu biasanya menyeluruh gitu ya, tapi ini cuma sebagian. Ya, pada untuk dari segi body oke lah. Ini terlihat handal begitu, terlihat mantap untuk dipegang. Oke, kemudian ini fungsi nanti. Nah, kemudian ini di belakang ini. Oke, nah ini untuk bisa didudukkan, lebih nyaman untuk dipakai kalau sudah bisa duduk. Nanti di dalamnya ini ada sekering ya, ada sekeringnya ada dua. Ini saya kurang paham gimana maksudnya. Ini 250 volt ini 200 mA. Saya kurang tahu bagaimana. Ini menggunakan baterai kotak ukuran baterai kotak dengan daya 9 volt. Oke, ini sudah saya pasang. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada fitur fungsi hold. Oke, muncul menu hold. Ini menghentikan di angka-angka tertentu. Kemudian ini lampu. Jadi ini ditekan begitu, nah dia akan mati ya. Ini mati ya. Kalau saya tekan, nah dia nyala biru. Saya ulangi lagi ya. Nyala. Oke, kita ini saat ini kondisi nyala begitu ya. Kemudian ini jarumnya ada penutup. Oke, kemudian yang ini pun juga kalau untuk mengukur yang berdekatan ini casingnya tetap dipakai, tapi kalau yang mengukur untuk biar lebih bebas itu ini dilepas saja. Oke, dan pasang. Detailnya seperti ini.
Ini ya, langsung saja ya, saya demokan untuk mengukur sebuah tegangan. Oh ya, ini kan dikatakan ada ini NCV, ini 2000 con digital display with backlight, itu berarti ini bisa maksimal sampai angka 2000 begitu, ada angka 2 begitu. Kemudian non kontak voltage, jadi non kontak voltage ini saya agak-agak belum begitu memahami benar, tapi kalau lebih mudahnya dia seperti touchpen, salah satu fungsinya seperti touchpen. Jadi NCV itu ini ada lampu, oke saya demokan saja. Oke, ini ada listrik, nah dia nyala. Kalau saya masukkan ke yang satunya dia mati karena ini enggak ada listriknya. Nah ini nyala, ini NCV non kontak voltage seperti itu. Ini adalah NCV yang ada di atas ini. Kemudian ya ini mati. Double molded plastic housing itu ini, jadi casingnya itu ada double, ini karet, ini plastik begitu. Oke, kita coba lihat kalau dia diletakkan di sini. Oh ternyata enggak ngerespon ya, berarti harus masuk ya. Ini baik yang saya masukkan yang merah begitu, yang merah maupun yang hitam, yang ground itu nyala. Saya masukkan ke sini dia mati. Oke, ini contoh untuk menghitung ini ya, arus AC dengan ini maksimalnya 600 volt. Ini listrik rumah tangga biasa. Jadi kita hitung kayak gini. Nah, nah di angka segitu ya, angka 214 sampai dengan 213. Sorry agak goyang. Oke, kemudian fungsi hold ini, nah ini dia akan menghentikan di satu angka tertentu. Ini fungsinya hold. Kalau saya buka, pencet saja, dia bergerak, tapi ini 213 sampai 14 tadi saya coba. Berdampingan saja ya. Kok jadi mengecil? Kenapa ini kecil? Ya kurang tahu kenapa ya, tapi tadi itu bisa sampai stabilnya di listrik yang di rumah saya itu 213. Oh ini tadi sudah muncul 213 dan juga 214 begitu. Karena kalau dari PLN sendiri kan garansinya itu 220 seharusnya. Mungkin karena instalasi listrik di rumah saya kurang bagus, jadinya nggak sampai segitu. Oke, ini bisa muncul sampai dengan 215. Oke, nggak ada masalah seperti itu. Iya, dokumentasi biar nanti kalau hilang saya tinggal buka video YouTube ini. Buku petunjuk pengguna with NCV non kontak. Oke, halaman 1 dan 2 begini. Kemudian berikutnya ini tertulis dalam bahasa Indonesia ya, jadi enak. Kemudian nomor berikut bahasa Inggris. Ini
halaman terakhir. Oke, selesai. Oke, ya segitu dulu dari masteknisi.com. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube saya agar nanti bisa saling timbal balik begitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.